Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita tertulis pada Markus 10 ayat 35 sampai ayat 45. Demikian bunyinya, mari kita baca secara bersama-sama. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian bunyi natsnya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada 2 orang murid Tuhan Yesus, yaitu anak-anak Zebedeus yang bernama Yakobus dan juga Yohanes. Mereka datang kepada Tuhan Yesus dan menyampaikan permohonannya. Mereka menyampaikan permohonan tersebut bukanlah berarti salah, sebab tidak ada yang salah ketika bermohon kepada Tuhan. Namun apakah mereka mengerti dengan apa yang mereka minta? Kemungkinan pemahaman dari murid Tuhan Yesus tersebut sama dengan pemahaman dari orang-orang Yahudi secara umum, bahwasanya orang-orang Yahudi yang menunggu Mesias itu ialah Mesias yang digambarkan sebagai penyelamat umat Israel, penyelamat dari kekuasaan bangsa lain, penyelamat dalam kategori secara duniawi. Dan jika demikian halnya pemahaman dari kedua murid Tuhan Yesus tersebut, maka mereka menginginkan adanya kedudukan yang satu di sebelah kiri Tuhan Yesus dan yang satu di sebelah kanan Tuhan Yesus. Sebab perikop ini ialah kelanjutan ketika Yesus sudah memberitahukan mereka akan masuk ke Yerusalem. Seolah-olah kedatangan Yesus ke Yerusalem ialah dalam rangka untuk merebut kerajaan Israel. Lalu Yesus menjawab mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Yesus sangat mengetahui bagaimana murid-muridnya, sebab Yesus adalah Tuhan dan tahu apa sebenarnya yang ada pada pikiran dan hati manusia yang Dia ciptakan. Demikian juga apa yang ada pada pemahaman kedua muridnya. Lalu Yesus melanjutkan, "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?"
Walaupun kedua murid Tuhan Yesus tersebut menjawab, "Kami dapat," sesungguhnya mereka juga tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tentang cawan dan baptisan. Sebab cawan yang dimaksudkan ialah penderitaan Tuhan Yesus yang akan dia alami untuk penebusan umat manusia. Dan baptisan yang dimaksudkan Tuhan Yesus ialah kematiannya di kayu salib. Hal itu memang akan mereka terima dan kita terima sebagai orang-orang yang percaya. Namun kita menerimanya pada saat Yesus sudah menggenapinya. Dan kita menerimanya melalui baptisan. Dan kita menerimanya melalui anugerah keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun selanjutnya, Tuhan Yesus memberikan pengertian tentang kerajaan atau pemerintahan dengan perbandingan antara pemerintahan secara duniawi yang dikatakan Tuhan Yesus bahwasanya pemerintahan secara duniawi itu pemerintahan yang memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Lalu Yesus mengatakan tidak demikian dengan kamu. Sebab barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri dikatakan datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tema minggu kita ini ialah kepemimpinan yang menghamba. Ada hal yang kontradiktif antara pengertian dari pemimpin dan juga pengertian dari hamba yang ada pada tema kita untuk minggu ini. Sebab pemimpin adalah yang memiliki dan yang berkuasa. Padahal hamba adalah yang dimiliki, yang dikuasai. Dalam perikop ini Tuhan Yesus menunjukkan kehambaannya. Yakni Yesus mengatakan pada ayat 40, "Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Kehambaan Tuhan Yesus Kristus ditunjukkan dengan tidak ada haknya untuk memberikan kedudukan di sebelah kiri ataupun di sebelah kanannya kepada orang lain. Tetapi itu sudah dibakukan oleh Tuhan. Makanya Tuhan Yesus juga menunjukkan kehambaannya dengan ketaatannya. Sebab seorang hamba ialah seorang yang taat kepada tuannya, yang taat kepada pemiliknya. Sekaligus Tuhan Yesus juga menunjukkan bahwasanya dia adalah hamba yang berintegritas. Dia adalah Tuhan. Dia sekaligus menghambakan dirinya kepada apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan itu sendiri. Dia melakukannya dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya, dia sebagai hamba, dia menunjukkan bahwa dialah yang melayani. Dia yang melayani murid-muridnya dan orang-orang banyak untuk menyatakan kerajaan sorga, untuk menyatakan kebenaran daripada Allah, untuk menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui hal ini, Tuhan Yesus sudah menunjukkan bahwa pemimpin yang menghamba itu ialah, yang pertama ialah senantiasa berada pada otoritas pemiliknya, yaitu Tuhan Allah sendiri. Yang kedua, taat dan setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga, berintegritas. Yang keempat, melayani dengan kasih, bukan dengan tangan besi. Dan yang kelima, dia menunjukkan kerendahan hatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini, kita memperoleh pengajaran tentang kepemimpinan menurut Tuhan Yesus. Pemimpin yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah
pemimpin yang melayani atau diakonos, dan sekaligus menjadi hamba atau doulos. Hamba yang melayani ialah mereka yang melayani seturut dengan apa yang dikehendaki oleh tuannya, bukan seperti apa yang diinginkan oleh kedua murid Tuhan Yesus tersebut, yakni kedudukan ataupun posisi, atau mengutamakan jabatan pada suatu pemerintahan atau pada suatu organisasi. Pemimpin yang menghamba itu ialah pemimpin yang melayani dan menjadi hamba Tuhan, bukan menjadi hambanya dunia atau menjadi hamba terhadap orang-orang yang dipimpinnya, tetapi menjadi hamba pemiliknya, yaitu Tuhan Allah sendiri. Karena ketika kita menghamba kepada Allah, kita menghamba kepada manusia, kita tidak mungkin dapat melakukan pelayanan dengan baik, sebab pelayanan yang demikian akan menjadikan seorang pelayan menjadi pandang bulu atau menjadi seorang pemimpin yang pilih kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perikop ini, kita juga diajarkan sebagai umat Tuhan, janganlah menunggu untuk melayani Tuhan. Menunggu setelah berhasil, menunggu setelah kaya, atau melayani, menunggu menjadi sintua atau penatua, atau memiliki tohonan, ataupun menunggu yang ini dan yang itu. Sebab, ingatlah, bahwa kita seluruhnya umat Tuhan yang percaya kepada Kristus Yesus, atau yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita sekaligus menjadi hambanya Tuhan, menjadi yang dimiliki Tuhan. Oleh karenanya, kapan dan dimanapun, setiap umat Tuhan itu akan terus menjadi hamba Tuhan, akan terus menghambakan dirinya kepada Tuhan. Artinya apapun yang dilakukannya, baik di dalam pekerjaannya, baik di dalam jabatannya, maupun di dalam cita-citanya, seluruhnya adalah atas kehendak Tuhan, sebab Tuhan yang menjadi Tuhan dan kita menjadi hamba dan milik Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepemimpinan yang menghamba itu ialah kepemimpinan yang bukan karena kedudukan dan bukan karena jabatannya, tetapi karena dampak dan pengaruhnya untuk mewujudkan visi dan misi dari yang dilayaninya atau yang memiliki apa yang dipimpinnya. Kalau dalam gereja pemiliknya adalah Kristus, maka yang dilayani adalah Kristus, maka yang harus diberlakukan ialah yang sesuai dengan kehendak Kristus. Sebab Tuhanlah pemimpin tertinggi dan sekaligus pemilik dari gereja ataupun hurianya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena pandemi COVID-19 yang kita hadapi pada saat ini, seharusnya beberapa sinode denominasi gereja sudah melaksanakan sinode periode atau sinode kodam. Dan beberapa denominasi gereja sudah membuat perencanaan atau schedule kapan akan dilaksanakan sinode tersebut. Kapanpun itu dilaksanakan, biarlah kiranya melalui sinode periode tersebut, siapapun yang dipilih, baik eporus maupun bisop maupun ketua sinode, ataupun pucuk pimpinan, apapun namanya, biarlah yang dipilih itu sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang dikehendaki Tuhan, yakni mereka yang takut akan Tuhan, yang memiliki hati yang melayani, yang rendah hati, yang berintegritas, dan mau dengan sekuat tenaga untuk mewujudkan visi dan misi Kristus atau missio Christo atau missio Dei di tengah-tengah dunia dan pelayanannya. Sebab gereja itu, huria itu, pemiliknya adalah Kristus,
dan kepalanya adalah Kristus. Dan biarlah kiranya setiap umatnya, setiap hambanya, teruslah menghambakan dirinya kepada Tuhan dan melakukan pelayanan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita sekalian. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu. Terpujilah Engkau buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami tentang kebenaran yang daripada Allah. Engkau kuatkan kami seperti apa yang Engkau kehendaki, menjadi hamba Tuhan yang melayani. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjadi kepala kami dan yang terus memimpin kami, agar kami dimampukan menyatakan apa yang Tuhan kehendaki seturut dengan firman-Mu. Kami serahkan hidup kami, seluruh umat Tuhan dimanapun berada, seluruh bangsa-bangsa yang ada. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, terus terkhusus untuk menghadapi pandemi virus corona yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya atas pimpinan Tuhan, setiap para pemimpin, setiap orang-orang yang Tuhan pilihkan, dan seluruh umat Tuhan akan dimampukan untuk menghadapinya dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu. Kami sampaikan seluruhnya Tuhan hidup kami, dan doa permohonan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, Sang Kepala Gereja yang hidup. Amin.